Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran prakarya. Kali ini kalian akan bersama dengan saya, Beni Abdurrahman, yang akan membahas mengenai pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman yang berkhasiat. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kalian kelas 7 yang baru saja masuk dan diterima di SMP 4 Purworejo ya. Meskipun sekarang kalian belajar online di rumah, tapi jangan sampai menurunkan semangat kalian untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai materinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, untuk kompetensi pengetahuannya adalah memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berkhasiat yang ada di wilayah setempat. Untuk kompetensi keterampilannya yaitu mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berkhasiat sesuai dengan pengetahuan, rancangan, dan bahan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik buah berdasarkan musim, iklim tempat tumbuh, proses pematangan, kandungan gizi, dan juga manfaat buah, serta dapat memilih olahan makanan dan minuman berkhasiat yang dapat dibuat dari buah-buahan segar yang kalian pilih tersebut. Kemudian karena sekarang ini masih pembelajaran online, maka diharapkan kalian selalu diawasi atau didampingi oleh orang tua dalam proses pembelajaran. Ya, ketika nanti melakukan pembelajaran atau nanti ada tugas untuk praktek, nah, kalian minta orang tua untuk memfasilitasi penggunaan bahan dan alat seperti misalnya kompor, wajan, dan lain-lain, atau bahan-bahan seperti buah-buahan, gula, tepung, dan lain-lain. Ya, kalau ada kendala, silahkan minta bantuan orang yang lebih tua. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian kita masuk ke materi. Apa itu buah? Ya, tentunya kalian tiap hari mungkin sudah pernah atau seringkali ya memakan buah-buahan. Buah-buahan itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, bahkan ada yang rasanya pahit mungkin ya. Aromanya pun bermacam-macam, bentuknya, warnanya juga bermacam-macam ya. Yang jelas buah-buahan itu mengandung nutrisi ya, nutrisi, gizi, vitamin dan lain-lain yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini kalian harus selalu mengonsumsi buah-buahan ya. Indonesia terkenal sebagai negara agraris atau negara dengan hasil-hasil pertanian atau perkebunan. Jadi kalian harusnya tidak bingung lagi mencari buah-buahan. Misalnya di sekitar rumah kalian ada buah jambu, ada buah mangga, ada buah manggis kayak gitu, ada sirsak. Nah, itu bisa digunakan untuk tambahan nutrisi bagi tubuh kalian. Kalau kita lihat pengertian dari buah-buahan, secara botani buah dapat didefinisikan sebagai ovari matang dari sebuah bunga dengan segala isinya serta bagian-bagian yang terkait erat dari bunga tersebut. Jadi buah itu adalah hasil dari bunga ya, dari tumbuhan berbunga, setelah bunga itu jadi nanti jadi buah. Buah-buahan dibagi atau dibedakan menjadi 3 macam ya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan musimnya, berdasarkan tempat tumbuhnya, dan berdasarkan proses pematangannya.
Buah-buahan berdasarkan musimnya itu ada dua, yaitu buah musiman dan buah sepanjang tahun ya. Buah yang berbuah secara musiman itu adalah buah yang hanya ada di waktu-waktu tertentu ya. Jadi kan ada ketika kita musim buah durian, nah, musim rambutan, musim duku dan lain-lain. Nah, musim buah-buahan itu berbeda-beda setiap daerahnya ya. Misalnya buah durian kalau di Purworejo mungkin akhir tahun sampai bulan Februari itu ada durian. Nah, setelah itu sudah nggak ada lagi. Ya, itu namanya buah musiman ya. Kemudian yang kedua adalah buah sepanjang tahun, di mana buah tersebut tidak mengenal musim atau akan ada sepanjang tahun. Contohnya pisang ya. Pisang itu setiap saat bisa berbuah atau nanas, pepaya, dan lain-lain. Masih banyak lagi contohnya ya. Jambu air, jambu biji, ya kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jenis buah yang dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya ya. Yang pertama adalah buah tropis, yaitu buah yang tumbuh di iklim panas atau seperti di Indonesia lah ya, sekitar 25 derajat Celcius atau lebih, dengan contoh buah-buahan tropis itu seperti pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, durian, itu buah-buah tropis. Kemudian buah subtropis yaitu buah yang tumbuh di iklim sedang ya, yaitu di udara yang maksimal 22 derajat Celcius. Kebanyakan buah-buahan ini seperti buah apel, jeruk, stroberi, anggur yang ada di yang mungkin akan sulit untuk tumbuh di Indonesia ya. Kebanyakan buah-buah ini kan impor. Kemudian yang ketiga adalah jenis buah yang dibedakan berdasarkan proses pematangannya ya, yaitu buah klimaterik, buah yang setelah panen bisa menjadi matang ya, terjadi proses pematangan hingga bisa terjadi proses pembusukan, ditandai dengan adanya perubahan warna, tekstur, dan bau buah ya. Seperti pisang ya, pisang itu kita metiknya ketika hijau, kemudian didiamkan, nanti lama-kelamaan dia akan berubah menjadi kuning dan manis ya. Kalau masih hijau itu masih rasanya sepat ya. Kemudian contoh lainnya yaitu jambu, pepaya, mangga ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah buah non klimaterik. Buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan lagi ya, tapi langsung menjadi pembusukan ya. Seperti semangka ya. Semangka itu kita diamkan berhari-hari, itu nanti nggak akan tambah manis tapi justru malah busuk. Kemudian ada anggur, jambu air, dan nanas. Selanjutnya kita perlu tahu kandungan gizi dari buah-buahan ya. Kandungan gizi yang ada di buah-buahan diantaranya adalah vitamin dan mineral seperti vitamin C, asam folat, kalium, vitamin A, beta-karoten, vitamin E, magnesium, dan zinc. Kemudian kandungan lainnya yaitu air yang kebanyakan buah itu sebagian besar mengandung air. Kemudian antioksidan dan fitonutrien ya. Beberapa contoh buah-buahan yang mengandung vitamin diantaranya mungkin jambu biji itu mempunyai vitamin C yang sangat banyak. Avocado memiliki lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat. Pepaya mengandung vitamin C dan vitamin A, dan masih banyak contoh-contoh buah lain yang kalian bisa pelajari di buku paket atau modul LKS. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat atau khasiat buah-buahan. Bagi tubuh, buah-buahan sangat bermanfaat ya. Di antaranya mencegah obesitas, menjaga berat badan yang ideal, menurunkan kadar
kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung, kanker, dan hipertensi. Kandungan serat pada buah juga membantu mencegah masalah pencernaan ya. Kalau kalian susah BAB itu bisa makan buah-buahan, utama seperti pepaya, pisang, dan lain-lain, karena mengandung banyak serat. Menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit mata terkait penuaan, katarak, dan degenerasi makula. Ya, selain itu, ketika musim pandemi ini, kalian juga sangat penting untuk makan buah-buahan karena mengandung vitamin, terutama vitamin C ya, yang bagus untuk daya tahan tubuh. Dan selanjutnya adalah teknik pengolahan ya. Kalau kita sudah tahu jenis dari buah-buahan tadi, kita perlu tahu teknik pengolahan ya. Ketika kita sudah memanen buah atau memiliki buah-buahan di rumah, itu akan kita olah menjadi apa? Teknik-tekniknya gimana? Itu kan kita ketahui, yaitu teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengolahan panas basah atau istilahnya moist heat. Yang kedua adalah pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas basah itu ada banyak macamnya ya. Yang pertama yaitu teknik merebus atau boiling ya. Teknik merebus ini merupakan cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih ya. Kita menggunakan panci, masukkan air sampai mendidih, baru masukkan buah-buahan atau bahan yang ingin kita rebus. Yang kedua, merebus menutup bahan pangan atau istilahnya poaching. Teknik poaching ini cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil, yaitu di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak dan lembut ya, jadi tidak memerlukan waktu lama seperti buah, sayur, telur, atau ikan. Kemudian yang ketiga adalah merebus dengan cairan yang sedikit atau istilahnya braising. Teknik braising ini adalah teknik merebus makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api kecil ya. Dikecilkan secara perlahan. Efek braising ini sama dengan menyetup, yaitu menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Teknik yang keempat yaitu menyetup atau menggulai, stewing. Mengolah bahan makanan yang lebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang ya. Maksud dari dimasak dengan api sedang dalam waktu yang lama agar aroma bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan teknik ini harus diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur ya. Dan yang kelima yaitu teknik mengukus atau steaming ya. Mengukus ini adalah beda dengan merebus ya, yang digunakan hanya uap panasnya. Jadi kalau mengukus itu tidak boleh sampai terendam air ya. Yang digunakan cuma uapnya. Jadi ketika kita menggunakan panci itu ada pembatasnya itu ya, dari air nanti sama yang mau dikukus. Yang keenam yaitu teknik simmering atau teknik mendidih, yaitu memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair yang dididihkan terlebih dahulu ya. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama sampai permukaan muncul gelembung-gelembung kecil. Yang terakhir adalah teknik mengetim. Mengetim ini adalah menggunakan dua buah panci ya. Sering kita lihat orang mengetim seperti coklat ya, coklat, mencairkan coklat itu kan kita menggunakan panci yang ada airnya, yang di atasnya panci dengan coklat di dalamnya. Namanya mengetim.
Yang selanjutnya adalah teknik pengolahan panas kering ya, dry heat cooking, mengolah makan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah deep frying atau menggoreng dengan minyak banyak. Teknik deep frying ini kita menggoreng tapi harus terendam ya, terendam dengan minyak. Minyaknya harus banyak. Biasanya menghasilkan hasil yang crispy. Kemudian yang kedua adalah menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying ya. Proses menggoreng dilakukan dengan cepat, minyak gorengnya sedikit pada wajan datar. Biasanya hanya satu kali dibalik. Ya, pengolahan dengan cara ini menyebabkan untuk menghindari hilangnya kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahan makanan seperti vitamin, asam amino, dan lain-lainnya, supaya tidak banyak hilang. Yang ketiga, teknik menumis atau sauteing adalah teknik memasak menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong, dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat sambil diaduk-aduk ya. Menumis. Kemudian yang keempat adalah memanggang. Memanggang adalah proses pembakaran ya, menggunakan oven yang panas. Kemudian yang terakhir adalah grilling atau membakar. Membakar grilling ini adalah menggunakan lempengan besi panas atau teflon juga bisa. Biasanya kalau kalian bakar sate kayak gitu namanya grilling. Teknik-teknik lainnya yaitu yang pertama menghaluskan ya. Ini bisa menggunakan blender, parutan, atau bisa juga diulek. Dan yang kedua mencampur, yaitu mencampur-campur bahan-bahan menjadi satu. Yang ketiga adalah menyaring atau memeras. Ya, biasanya ini kayak jeruk kayak gitu ya. Itu diperas, kemudian tidak dimasak atau raw food ya. Kalau tidak dimasak ini ya langsung saja ya. Buah-buahan langsung saja dimakan seperti misalnya apel atau mungkin kalian membuat salad kayak gitu kan tidak dimasak. Itu adalah contoh-contoh proses pengolahan. Sekarang kita lihat contoh-contoh produk olahan buah ya. Ada berbagai macam produk olahan buah mulai dari yang tidak dimasak, ada yang dikeringkan, ada yang diambil sarinya, itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah rujak buah. Ada sale pisang, ada puding buah. Kemudian ada lagi jus buah, ada kolak pisang, ada manisan. Itu tentunya kalian mungkin di rumah bisa mencari tahu contoh-contoh produk olahan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke penugasan. Untuk tugas kali ini silakan kalian buka tugas di Google Classroom sesuai dengan kelas kalian. Cek penugasan pada topik prakarya. Kerjakan tugas tersebut dan kirimkan melalui Google Classroom. Nanti kalian akan mendapatkan nilai dari situ. Kemudian yang terakhir, refleksi. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis buah berdasarkan musim, tempat tumbuh, dan proses pematangannya? Sekarang siapa yang bisa menyebutkan kandungan dan manfaat dari buah-buahan? Yang terakhir, kalian bagaimana saja ya proses pengolahan makanan? Ya, itulah refleksi yang sudah kita lakukan di materi kali ini. Saya harapkan materi ini bisa kalian pahami dan jika masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silahkan bisa tanyakan ke guru kalian atau ke saya ya. Ya oke, itu saja materi pengolahan buah-buahan kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan
Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.